Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, dan malam. Agak formal dikit gak apa-apa lah ya. Perkenalin teman-teman, nama aku Kemal dan aku merupakan babunya si Aja. Kali ini aku bawain materi mikroekonomi teman-teman. Ini pertama kali aku bawain sih bab elastisitas. Sebenarnya ini udah aku bawain pada Zoom tanggal 16 Juli teman-teman. Tapi karena aku merasa kurang puas dengan cara mengajarku di Zoom, karena aku jujur itu kurang latihan juga, maka aku ingin menebus dosaku dengan mengajar lewat materi lebih lanjut via YouTube. Mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan terkait materi elastisitas dan materi-materi lainnya, feel free banget teman-teman buat WhatsApp aku atau Aca juga boleh sih. Tapi kalau ke aku juga nggak apa-apa. Untuk mungkin tanya-tanya soal atau tanya-tanya materi yang kalian masih belum paham teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai nggak paham lah, karena kalau dasarnya udah nggak paham itu sulit ya teman. Kayak gitu. Ya, lanjutin yang pertama nih, subbab pertama elastisitas harga pada permintaan. Ingat teman-teman ya, elastisitas harga pada permintaan sesuai yang telah, mungkin kalian ada beberapa yang ikuti kelas ACA, yaitu mekanisme pasar ya teman. Nah ini sama aja teman, itu sesuai dengan hukum permintaan bahwa jika P naik, ini anggap aja P ya, maka Q pasti turun. Kenapa ya karena ketika misal kita sebagai konsumen pasti pengen harganya turun dong. Nah ketika harga naik kita jadi malas beli kan, udah pasti. Misal nih apa ya, ada mainan nih, mainan bagus atau yoyo atau apa gitulah, nah itu mereka harganya lagi naik, kalian lagi jadi malas beli dong, jadi aduh malas nih, mainan ini harganya lagi naik, gak usah beli dah, kapan-kapan aja. Nah tapi ketika harga si mainan itu lagi turun, jelas kita akan bertindak sebagai konsumen ya, bahkan bertindak wih ini harga mainan nih turun nih, ya udah kita beli banyak aja dah, borong. Nah maka korelasi P atau korelasi harga dan kuantitas permintaan dalam hukum permintaan itu berkorelasi atau apa teman-teman, itu berkorelasi negatif. Nah itu berdampak juga pada nilai elastisitasnya teman-teman, yaitu nilai elastisitasnya selalu bernilai negatif pada jenis elastisitas harga pada permintaan ya, hanya pada jenis elastisitas ini teman-teman. Oke, aku lanjutin ya. Nah rumusnya ada 3 nih teman-teman. Sebenarnya rumus utamanya tuh cuma ada satu doang sih, cuma ini nih. Tapi kalau kalian mau menghafal tiga-tiganya menurutku juga nggak apa-apa juga, karena rumusnya juga apa ya, nggak kompleks-kompleks banget gitu kan, turunnya masih turunan biasa. Tapi kalau kalian mau memahami lebih lanjut dari materi ini dan ingin mencoba untuk menurunkan rumus ini, nggak apa-apa, aku sudah menyediakan bagaimana cara menurunkannya menurut versiku sendiri, yaitu seperti ini. Rumus utamanya kan ada di sini ya teman-teman. Nah kita ubah dari persentase delta Q menjadi susunan seperti ini teman-teman. Nah ini bagaimana caranya kok bisa kayak begini, tiba-tiba mencungul kayak gini gitu kan. Nah arti dari persentase delta Q sendiri itu kan berapa persentase perubahan Q dari Q awal gitu teman-teman. Contoh misalnya aku kasih Q1 nih, ini anggap aja Q1 2, atau terus Q2 nih, aduh jelek banget, Q2 5, ini Q1 2 ya, Q1 2, Q1 nya 2, Q2 nya 5. Nah persentase delta Q berarti kan berapa persen, dari 2 ke 5 ini naik berapa persen sih dari Q1 itu sendiri. Nah seperti itu teman-teman, itu definisi dari persentase delta Q itu sendiri. Begitu juga sama kayak persentase delta P, sama aja kayak gini. Lalu dari sini dari sini ke sini itu, aduh jelek banget, sorry. Dari sini ke sini tuh operasi matematika biasa teman-teman, yang mana menghasilkan, nah ini nih persamaan ini, di mana ini kita tahu ya rumus kedua, dari rumus satu ke rumus kedua aman lah ya, masih bisa nih, masih ya bisa lah. Lalu dari rumus 2 ke rumus ketiga teman-teman, ini rumus ketiga ya. Nah kok bisa dari delta Q per delta P menghasilkan Q aksen. Q aksen itu apa? Q aksen itu turunan dari fungsi Q teman-teman. Nah
Ini tuh sama kayak materi matematika dasar teman-teman. Kalau kalian tahu ya, kalau masih ingat itu cara mencari gradien garis singgung teman-teman, yaitu M sama dengan Y aksen gitu. Dimana Y aksennya tuh ya sama dengan delta Y per delta X. Ini sama aja ya teman-teman, karena kalau kita lihat di kurva permintaan ya, di yang sumbu X itu merupakan Q, sedangkan sumbu sedangkan di atas di Y itu sumbu P teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau Q aksen berarti Q di atas P di bawah ya, kayak gitulah pokoknya materi matematika. Simpelnya kalau kalian ketemu delta Q per delta P itu sama dengan Q aksen, sama aja kayak delta Y per delta X itu sama dengan Y aksen atau turunan dari Y, kayak gitu. Aku lanjutin ya teman-teman. Nah ini macam-macam elastisitas teman-teman. Ini sebenarnya harus banyak pengulangan karena cukup banyak yang perlu dibahas, tapi bisa kok, pasti bisa. Itu macam-macam elastisitas ya teman-teman. Yang pertama dimulai dari inelastis sempurna, di mana nilai elastisitas itu sebesar sama dengan 0 teman-teman. Ini untuk kurvanya atau grafiknya. Nah ciri-ciri dari barang inelastis sempurna itu Q-nya tuh tidak mengalami perubahan, itu Q-nya tetap teman-teman, tetap di satu titik. Sedangkan P-nya, nah ini P ya yang aku kasih tanda panah hijau itu. Nah P-nya tuh naik terus teman, dari sini tuh naik berlanjut terus gitu. Nah contoh dari barang yang inelastis sempurna itu contohnya barang lelang gitu. Misalnya nih kita tahu misalnya di Instagram gitu kan ada lelang jam mahal. Itu kan yang dilelang jamnya ya cuma satu doang gitu kan, nggak nambah nggak kurang, tetapi harganya itu naik terus. Yang nawar tuh si calon pembeli tuh selalu harganya tuh berubah-berubah terus gitu, tapi Q-nya tuh tetap persentase delta Q itu sama dengan 0, tapi persentase delta P itu bertambah terus ya, nggak berhenti teman-teman. Itu untuk inelastis sempurna. Lanjut ke barang inelastis, di mana nilai elastisitasnya di antara 0 sampai 1. Nah, ciri-ciri dari barang inelastis itu memiliki sedikit substitusi, teman-teman. Nah, atau bisa dibilang dia tuh barangnya tuh ya gimana ya, kaku gitu. Orang tuh benar-benar butuh. Jadi kalau barang yang nggak ada ya orang kebingungan, aduh gimana ini kayak gitu. Nah, terus penjualnya sedikit, pembeli banyak. Contoh barang pokok bisa kayak beras atau mungkin sembako gitu kan. Nah kalau sembako nggak ada ya apa gitu, nggak bisa hidup kan, susah karena itu bahan pokok, sulit untuk digantikan teman-teman. Nah nanti aja. Untuk sementara kalian pahami bahwa barang inelastis itu memiliki sedikit substitusi dan ciri-ciri atau penjualnya sedikit, pembelinya banyak. Kita liatin dari kurvanya nih teman. Nanti aja sorry. Aku lanjut ke unitary elastis dulu ya. Nah di unitary elastis itu nilai elastisitasnya itu sama dengan 1 teman. Ingat ya, dari inelastis sempurna itu 0, inelastis itu antara 0 sampai 1, tapi yang mana itu positif ya pasti. Ini juga udah positif. Ini positif semua deng. Bukan positif, astaga. Sorry. Kalau elastisitas harga pada permintaan tuh pasti negatif ya. Sorry, nggak ada positif negatif. Unitary elastis E-nya tuh sama dengan 1 ya. Nah, yang mana menunjukkan bahwa persentase delta P itu sama dengan persentase delta Q, teman-teman. Tapi dalam dunia nyata itu tuh nggak ada, teman-teman. Itu mungkin bisa ada tapi hanya sebuah momentum atau hanya ya saat-saat tertentu. Nah, sekarang kita coba perhatiin grafiknya, teman-teman. Dari inelastis sempurna ke inelastis terus ke unitary elastis. Nah, kelihatan kan bahwa dari garisnya, kemiringan garisnya dari yang tegak banget lalu miring dikit tapi masih agak curam lalu menjadi miring, ini 45 derajat teman-teman. Unitary elastis itu sebesar 45 derajat. Jadi semakin tinggi elastisitasnya itu semakin
slope-nya tuh semakin besar atau semakin landai. Jadi yang awalnya gini terus lama-lama gini terus gini lama-lama horizontal gini teman. Nah ini masih dilanjutin di slide selanjutnya ya. Nah slide selanjutnya nih, itu ada barang elastis sama barang elastis. Ini bukan elastis sempurna ya, ini maksudnya barang elastis sempurna. Aku mulai dari barang elastis dulu nih. Apa itu kak barang elastis? Barang elastis ya kebalikan dari barang inelastis. Itu ciri-cirinya memiliki banyak substitusi teman-teman, dan penjual dan pembeli yang banyak. Contoh barang mewah gitu atau McD gitu. Nah karena barang yang memiliki banyak substitusi, konsumen tuh memiliki banyak pilihan teman-teman. Oleh karena konsumen memiliki banyak pilihan ya kan, banyak choices nih, banyak opportunity cost-nya juga. Nah karena banyaknya pilihan, si perusahaan atau si penjual itu bersaing, bukan bersaing jadinya bersaing produk dan bersaing harga teman-teman. Yaitu para penjualnya pasti dong berusaha menekan harga serendah mungkin agar dapat menarik si konsumen, karena si penjual itu tahu bahwa barang-barang yang mereka jual itu tuh penggantinya banyak. Jadi kalau mereka nggak menggait atau menarik konsumen, mereka bakal kehilangan pasar mereka gitu teman-teman. Jadi itu berbeda dengan barang yang inelastis. Kalau barang yang inelastis, mereka tuh barangnya substitusinya dikit banget, makanya si penjual itu bisa kayak nggak usah susah, nggak usah se-struggle kalau si perusahaan yang menjual barang elastis teman-teman, kayak gitu. Contohnya misalnya McD ya, McD kan substitusinya ada banyak ya, bisa KFC, bisa Wendy's, bisa Hasana mungkin, Hasana ya, terus bisa Larissa dan lain-lain. Nah kalau McD nggak ngeluarin promo-promo, pasti dong si konsumen bakal beralih ke perusahaan yang sering utamain promo gitu. Beda kayak yang jual-jual sembako gitu, seperti kita tahu ya, yang jual sembako itu kan jarang banget ada promo, karena ya buat apa gitu, mereka nggak nurunin promo, mereka nggak adain promo juga pasti orang-orang bakal beli. Nah kurvanya juga semakin landai ya teman, nggak tegak lagi tapi semakin landai. Apalagi pada kurva elastis sempurna, kurvanya udah horizontal doang ini mah, yaitu nah pada kurva horizontal P-nya 0, nggak berubah nih P-nya, tapi Q-nya naik terus teman-teman. Jadi kalau ada ada orang ngejual di titik ini udah nggak laku teman, udah nggak ada yang beli lah, ngapain gitu. Orang di harga segini tuh Q-nya laku terus kan, permintaannya ada terus kan pada harga segini. Apalagi misalnya ada orang yang ngejual di bawahnya ini nih, nah ini dia laku, ini laku teman, ini laku cuma ya nggak untung gitu, dia malah mungkin bisa rugi teman. Kenapa? Ya karena dijual di sini aja laku keras gitu, si permintaan bakal naik, bakal ada terus meskipun harganya tetap ya nggak berubah gitu. Kalau dia jual di harga bawahnya sing ini nih, garis merah nih, ya dia nggak dapat keuntungan yang maksimal gitu. Nah contohnya itu ada di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu kayak gimana, itu ada nanti di materi struktur pasar kayak gitu. Lanjutin ya. Nah ini yang udah aku singgung dari awal tadi sih, perbedaan barang elastis dan barang inelastis teman. Aduh sorry banget. Oke 14 menit. Nah perbedaan utamanya teman ada di jika harga naik barang elastis, permintaannya itu akan menurun teman. Nah karena dia elastis gitu kan, sangat bergantung, perubahan harga itu sangat berpengaruh, maka penerimaan pedagang menurun karena sesuai dengan hukum permintaan. Ketika P naik, Q turun pada barang elastis, itu menimbulkan penerimaan pedagang menurun. Tapi berbalik hasilnya jika pada barang inelastis teman-teman, karena pada barang inelastis permintaan tuh turun tetap, ketika harga naik itu permintaan tetap turun, tapi cenderung tetap teman-teman. Kenapa kok cenderung tetap? Ya karena mereka menjual barang-barang
yang substitusinya kecil atau mereka tuh barang-barang penting gitu, sulit untuk digantikan. Jadi karena permintaannya cenderung tetap tapi harganya naik, jelas penerimaan pedagang ya bakal naik pesat pada barang inelastis jika harga naik. Itu juga berlaku kebalikan jika harga turun, teman-teman. Itu berlaku kebalikan. Udah aku tulis di slide ini ya, apa itunya. Sekiranya udah nggak usah aku jelasin lagi, aku lanjutin ya teman-teman. Ini aku lanjutin ya. Yang kedua itu elastisitas pendapatan pada permintaan, teman-teman. Elastisitas pendapatan pada permintaan. Ingat ya, elastisitas pendapatan pada permintaan. Nah, korelasi sendiri antara pendapatan dan permintaan seperti kita tahu ya, pendapatan naik, pendapatan tuh aku tulis Y ya, atau yield, itu bahasa Inggris dari pendapatan. Ketika pendapatan naik, otomatis pada barang-barang tertentu permintaan dari konsumen atau demand itu pasti bakal naik dong, ya kan? Kalian kalau gajian naik nih, pasti kalian bakal konsumsi hal-hal yang kalian sukai itu lebih banyak gitu kan. Udah manusia emang kayak gitu kan, untuk meraih kepuasan lebih besar lagi, seperti kayak gitu. Ini dulu awalannya teman-teman, mau lanjutin lebih dalam ya. Nah, ini untuk rumusnya sama aja kan kayak tadi rumus di awal, cuma nih bawahnya nih diganti, ya kan, diganti menjadi delta Y. Cuma kalau rumus 1, 2, 3 itu sama aja sih, nggak ada perubahan, cuma perbedaan nih doang. P nya tuh diganti menjadi P nya tuh diganti menjadi Y atau yield, pendapatan, kayak gitu teman. Lanjutin ya. Nah, ini masuk ke macam-macam elastisitasnya teman. Ada 3 teman, yaitu elastisitas positif, di mana nilainya lebih dari 1. Ini juga positif tapi nilainya antara 0 sampai 1. Yang ketiga ada elastisitas negatif atau E nya kurang dari 0. Aku mulai dari elastisitas positif dulu ya teman-teman. Elastisitas positif itu ya seperti barang pada umumnya teman-teman, yaitu ketika pendapatan kita naik, ya konsumsi barang itu naik kayak ya pada umumnya gitu teman. Ketika pendapatan naik, permintaan barang juga meningkat. As always, contoh barang mewah atau barang yang memberi kepuasan berlebih gitu teman. Bisa makanan yang kalian sukai, atau bisa games, bisa entertainment dan lain-lain. Itu barang-barang memiliki elastisitas positif. Biasanya itu contohnya itu barang mewah. Nah, kalau elastisitas positif yang kedua nih, yaitu nilai elastisitasnya di antara 0 sampai 1, ini cukup berbeda teman. Kenapa kok berbeda? Karena ketika pendapatan naik, permintaan juga meningkat. Tetap meningkat. Tapi peningkatan dari permintaan itu tidak sebesar peningkatan pendapatan, atau ini persentase peningkatan pendapatan itu lebih besar. Persentase peningkatan pendapatan itu lebih besar dari persentase peningkatan permintaan. Berbeda dengan yang satunya nih. Kalau ini kebalikannya. Jadi kita misalnya naik gaji 20% ya di sini ya. Yang di sini nih. Kita aktivitas misalnya nonton bioskop itu bisa naik 50% gitu. Misalnya sebulan 2 jadi sebulan 3. Padahal pendapatan kita cuma naik 20% doang. Itu kalau elastisitasnya lebih dari 1. Berbeda dengan yang elastisitasnya antara 0 sampai 1 teman-teman. Kalau elastisitasnya antara 0 sampai 1, itu contohnya barang pokok teman. Misalnya nih, barang pokok itu minyak goreng nih. Pendapatan kita tuh naik 20% nih. Ya kan, naik 20%. Tapi ya seperti kita tahu ya, minyak goreng kita kan juga enggak, misalnya kita nggak butuh banyak banget gitu kan. Kita nggak perlu, ketika pendapatan naik pasti kecil kemungkinan kalian untuk berpikir bahwa pendapatanku naik 20% nih, oke aku bakal naikin pembelian minyak gorengku 50%. Jarang banget kan, karena ya emang minyak goreng tuh kebutuhan pokok gitu, cuma butuh secukupnya aja. Berbeda dengan yang ini, karena barang yang di ini nih yang aku centang itu memberi kepuasan berlebih gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada elastisitas negatif teman, yang mana ketika pendapatan naik, konsumsi barang malah menurun. Nah,
Kenapa kok bisa gitu? Itu contohnya itu barang inferior. Ini cukup subjektif ya. Beberapa orang bisa beda-beda. Nah, contohnya nih yang aku sebutin ya, orang yang naik gaji akan meninggalkan angkot dan beralih untuk menggunakan motor pribadi. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena si orang yang naik gaji ini mereka ingin mendapatkan kenyamanan ya kan. Namanya konsumen ingin mendapatkan kenyamanan lebih baik. Karena dia tahu dia naik gaji dan dia ingin mendapatkan kenyamanan, dia membeli motor pribadi, di mana motor pribadi ini termasuk barang mewah kan, termasuk dari bagi si orang naik gaji. Nah, si angkot ini termasuk inferior atau ya terbelakang lah bagi si orang yang naik gaji ini tadi, teman-teman. Kiranya aku lanjutin ya. Nah, ini untuk kurvanya, teman-teman. Ini barang inferior, barang pokok, barang pokok. Kita lihat ya. Ini pendapatan. Itu pendapatan naik nih. Pendapatan naik. Kinya malah turun kan? Pendapatan naik, kinya malah turun. Aduh, jelek banget. Sorry. Kinya malah turun. Ini barang inferior. Ketika barang pokok, pendapatan naik nih. Pendapatan naik kan? Sini. Set. Nah, ini kan naik. Perbedaannya jauh ya. Ini naiknya segini. Ini naik segini doang. Ini kecil. Karena dia apa? Karena dia barang pokok, teman. Elastisitasnya antara 0 sampai 1. Ya, karena kita nggak butuh banyak banget gitu. Sedangkan kalau barang mewah kayak gini nih, pendapatan segini, misalnya dari sini sorry nah kan naiknya lumayan ya, naiknya ya segini tuh, naiknya tuh berbeda karena dia barang mewah gitu kan, memberi kepuasan berlebih, dimana nih elastisitasnya lebih dari 1, teman-teman. Kayak gitu. Aku lanjutin ya. Yang ketiga, elastisitas silang pada permintaan, teman-teman. Ada 2 nih yang kata kuncinya nih, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Kita tahu ya, substitusi itu mengganti, teman. Contohnya itu kopi dan teh, karena mereka sama-sama memiliki kafein. Jadi orang kalau udah beli kopi banyak, dia bakal kemungkinan kecil gitu buat beli teh juga, karena ya buat apa gitu kan, kandungan mereka sama, mereka tuh menggantikan satu sama lain. Berbeda jika kopi dengan gula, mereka kan saling melengkapi ya. Ini bener-bener klop banget, dipisahin juga nggak enak gitu kan. Itu namanya barang komplementer. Ini komple, ini substitusi, gitu. Ini untuk awalannya ya, teman-teman. Bila mungkin kalian ada yang masih belum paham gitu, lanjutin ya. Nah, ini untuk rumus elastisitasnya sama aja, cuma perbedaannya di sini, teman. Nah, ini kan kalian ingat nggak? Kalian perhatiin nggak ada perbedaan ini, delta Qx dan persentase delta PY. Nah, ini merepresentasikan ada 2 barang, teman, yaitu di atas tuh barang X dan di bawah itu tuh barang Y. Jadi ada 2 barang yang namanya juga elastisitas silang gitu kan, berarti membutuhkan 2 barang gitu. Aku lanjutin ya, teman-teman. Nah, macam-macam elastisitas cuma ada 2, teman, yaitu elastisitas positif, dimana contohnya itu barang substitusi. Sedangkan jika elastisitas negatif, itu contoh barangnya itu barang komplementer, teman. Ini pembahasannya aku tulis cukup panjang, sebenarnya simpel doang sih. Misal tarif Grab Bike itu PJ, teman, sedangkan kuantitas permintaan maksim bike itu QX, teman-teman. Udah gini. Jika tarif Grab Bike naik, tarif Grab Bike ya kan. Tarif Grab Bike naik, maka pelanggan akan beralih ke maksim bike. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga si Grab Bike naik, jelas permintaan si Grab Bike akan menurun. Si konsumen akan beralih ke substitusinya yang lebih murah atau harganya tetap. Dimana yang di kasus ini nih, substitusi dari Grab Bike itu maksim bike, teman. Jadi karena konsumen beralih ke maksim bike, berarti kuantitas permintaan maksim bike jelas meningkat dong, harganya tetap tapi. Nah, karena kuantitas permintaan maksim bike naik, mereka korelasinya positif, teman, antara
harga grab bike sama kuantitas permintaan Maxim Bike karena sama-sama naik kan. Nah, karena itu mereka memiliki elastisitas positif. Itu berbeda dengan elastisitas negatif, teman. Kalau barang yang memiliki elastisitas negatif itu merupakan contohnya itu barang komplementer. Misalnya nih, harga pecel atau PY sama kuantitas permintaan rempeyek atau QX. Ketika harga pecel naik, PY naik nih. Jelas sesuai hukum permintaan kan. QY bakal turun. Nah, kita tahu kan kalau pecel dan rempeyek itu kan saling melengkapi ya. Rempeyek sama pecel tambah rempeyek lah bukan apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu pecel tanpa rempeyek. Nah, karena kuantitas permintaan pecel itu menurun, jelas orang jadi ngapain beli rempeyek, orang gua nggak beli pecel gitu, buat apa gitu. Oleh karena itu menyebabkan kuantitas si peyeknya atau QX itu juga menurun, teman-teman. Dimana ini merepresentasikan elastisitas negatif, teman-teman. Ketika PY naik menunjukkan QX turun. Jadi kalau elastisitas positif itu barang substitusi, elastisitas negatif itu barang komplementer, teman-teman. Udah sih gitu doang. Nah, ini sekiranya udah, lanjutin. Ini ada yang terakhir nih, elastisitas harga pada penawaran kan. Ingat hukum penawaran, ini beda nih. Hukum penawaran, jika P naik maka Q naik, dimana ini korelasinya positif ya kan. Oleh karena itu elastisitasnya juga pasti selalu bernilai positif, teman-teman. Kayak gitu, berbeda dengan yang permintaan tadi ya. Ini sebenarnya sama aja kayak yang permintaan, teman-teman, yaitu yang ini itu sama aja, tapi yang membedakan tuh ini inelastis sama elastisitas. Ini cuma beda contoh barangnya doang sih, atau contoh kasusnya. Nah, ciri-ciri dari barang inelastis, dari elastisitas harga pada penawaran, yaitu penjual tidak dapat merespon perubahan harga dengan cepat, teman-teman. Contohnya barang panen nih. Jadi kayak terjadi kekakuan, teman. Karena menyebabkan kurvanya itu ini nih, rigid atau slope-nya kecil. Kayak gitu. Dimana nilainya tetap sama ya, teman, antara 0 sampai 1. Berbeda dengan yang elastisitas harga pada penawarannya itu lebih dari 1 atau elastis itu sifatnya. Penjual tuh dapat merespon perubahan harga dengan cepat, teman, yang menimbulkan slope kurvanya itu lebih landai. Contohnya barang industri gitu kan. Barang industri itu kan si penjual dapat merespon perubahan harga dengan cepat ya. Maksudnya perubahan harga itu ketika permintaan naik. Ketika permintaan naik, otomatis barang menjadi langka ya kan. Ketika barang menjadi langka, harga pasti naik drastis dong. Nah, sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga naik drastis, harusnya si penjual tuh naikin kuantitasnya, teman. Nah, dalam kasus barang yang elastisitas penawarannya itu elastis atau lebih dari 1, dia tuh bisa nih memenuhi hukum penawaran ini dengan cepat. Tapi kalau barangnya inelastis itu dia nggak bisa. Kenapa ya? Karena contohnya tadi kan barang panen, padi masa bisa lu suruh 1 bulan panen gitu, nggak bisa kan, nggak mateng, jadinya jelek. Itu perbedaannya. Sekiranya udah ya, teman. Untuk elastis sempurnanya juga sama kayak yang permintaan tadi, sama aja, nggak ada bedanya. Ini untuk buat ya lebih lengkap tentang kurvanya, jenis-jenis kurvanya. Gini doang sih. Nah, aku mau udah selesai nih, teman. Yang aku mau ingat ini, jangan lupa banget ya, tetap nyari referensi lain, karena ya sekali lagi PS itu luas, tapi asik kok untuk dipelajari lebih mendalam. Dan sekali lagi feel free untuk PC aku, baik di WA atau di Twitter juga boleh deh gitu, teman. Buat yang udah join grup bisa chat aku di WA, buat yang mungkin belum join grup atau ada penonton baru di sini di berkaca.id, bisa kalian chat nih Twitter aku yang ini nih, kalau kalian mau nanya soal atau apa gitu. Tapi jangan lupa perkenalan dulu ya, dari mana, angkatan berapa gitu. Oke, terima kasih, teman-teman. See you in the next time.
Goodbye.